Halo guys, ketemu lagi bersama gua Andrew di channel Bezel Time pastinya. Nah, sekarang kita langsung aja melihat alat-alat apa saja yang dibutuhkan untuk memoles jam. Pertama-tama kita akan lihat ininya dulu guys. Ini adalah obat polisnya berupa cloth ya. Jadi di sini terdapat dua buah yang berukuran 4 inci dan 6 inci. Nah, si ininya cloth-nya gue udah potong-potong jadi seperti gini nanti. Ini mengandung obat polis dan dia berminyak sekali guys. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu cara pakainya ya. Di belakangnya ada. Yang pertama, rub tarnish object gently. Digosok ya, objeknya digosok perlahan. Kita juga bisa menggosok lebih kuat guys untuk tough jobs. Apa ya bahasa Indonesianya? Pokoknya jika pengen hasilnya lebih baik itu bisa ditekan lebih kuat ya, digosok lebih kuat. Yang kedua, buff dry with soft absorbent cloth or paper towel. Jadi ini dikeringkan maksudnya guys. Keringkan sama kain ya, kain yang lembut yang bisa menyerap. Nah, jadi gue udah siapin ini kain microfiber yang lembut guys. Tapi kalau gua ya ini sifatnya opsional karena nanti di poin nomor 6 ini bisa juga dicuci guys. Dicuci sama deterjen ya, sama air gitu. Kalau gua daripada pakai ini kadang langsung aja cuci guys ya, karena kalau pakai ini itu tidak akan bersih sempurna, nanti dia akan lengket-lengket. Ini kan minyak ya, minyak. Jadi ya tetap akan lengket-lengket gitu kalau kita pegang gitu juga. Jadi kurang sempurna kalau dicuci pakai pakai sunlight ya. Nah, di sini gue udah siapkan juga. Di sini ada sunlight, ada kuas, sama ada lap kanebo ya. Jadi ini 3 item ini buat mencuci guys. Ya, nah ini kalau misalnya kalian belum tahu cara mencuci jam, gue udah pernah buat videonya, gue taruh linknya di bawah ya guys. Jadi kalau udah pakai ini bersih sekali, tidak ada sisa minyak apapun. Ini untuk menggosok waktu mencuci di air keran. Kemudian sesudah pencucian kita akan mengeringkan dengan lap kanebo si jamnya guys. Ya, nah itu ada di video lama gua dan linknya gua udah taruh di bawah untuk detailnya. Nah, jadi ini sifatnya opsional ya guys. Kalau gua juga kadang suka pakai sih buat sementara doang untuk melihat hasilnya ya. Nah, terus ini harus ditutup kembali gitu kalau udah dipakai. Juga bisa digunakan kembali guys. Ya. Tapi kalau sudah kering ya, kalau kainnya kering dia bisa dicairkan kembali oleh mineral spirit atau vegetable oil untuk menyegarkan kembali ya. Jadi ini gue udah siapin ini mineral spirit. Gue beli ini 30 ribuan ya di Tokopedia, sekitar 250 mili. Kalau ininya sendiri gue beli di Tokopedia sekitar 100 ribuan. Oke. Nah, terus ini untuk plated surface. Ini maksudnya untuk logam yang dilapis, umpamanya dilapis emas atau apa ya, tapi kita tidak akan membahas ini karena gue menggunakan stainless steel biasa ya. Kemudian poin berikutnya, ini tidak ditujukan untuk yang berfinishing brass, untuk stainless steel atau metal-metal yang lain yang berfinishing brass. Jadi kali ini video ini kita untuk yang berfinishing polish saja, yang mengkilap ya guys. Nah, ini objeknya berupa buckle untuk jam Tag Heuer. Jadi gue beli ini baru, masih baru, tapi lihat kayak gitu hasilnya. Belum juga dipakai apa-apa, begitu datang baret-baretnya kayak begini, aneh guys. Jadi gue sangat kecewa tuh pada awalnya. Terus waktu itu juga udah minta tuker ya. Sebelum gue retur barangnya, gue minta fotoin dulu barang penggantinya. Ternyata malah bentuknya berbeda gitu, finishingnya juga bisa beda-beda gitu. Jadi
udahlah daripada nanti kecewa lagi, udah aja nggak apa-apa lah pakai ini aja, tapi gue bisa poles gitu ya, sekalian bikin konten gitu guys. Sekarang kita akan melihat dulu pada bagian yang detail, yang rata ya guys. Nanti ini ada dua sisi kan. Nah, gue akan poles menggunakan obat yang cloud tadi, tapi gue udah potong sekecil itu, dan gue pakai mineral spirit guys, karena sudah lama gue punya cape coat ini guys, tapi sudah mulai kering ya guys, makanya gue beli lagi mineral spirit, makanya gue pakai ya guys. Jadi ini tidak diperlukan kalau misalnya si cape coatnya masih baru ya, tapi karena gue udah lama makanya gue pakai. Nah terus gue juga pakai alat bantu, ini juga opsional guys. Jadi gue pernah poles kaca tuh, jadi punya batang kayu begitu, dan ini sangat efektif untuk membersihkan yang permukaannya rata. Nah kita lihat ini sudah ada warna sedikit abu-abu ya guys. Nah itu artinya sudah mulai terkikis si stainless steelnya. Nah kita lanjutkan terus. Gua akan poles kira-kira sekitar 10 menit ya guys, supaya hasilnya terlihat. Kita lihat bekasnya sudah sangat abu-abu menghitam ya. Lalu sekarang kita akan melihat hasilnya guys. Jadi satu sisinya gue tidak poles kan, cuman yang sisi sebelah kanan. Ya ini udah lumayan bagus ya guys, tapi masih ada sisa baret-baretnya. Nah sedangkan sisi sebelah kirinya sangat banyak baret-baret ya guys. Jadi sudah mulai kelihatan hasilnya. Terus gue lakukan penggosokan kedua guys. Nah dan inilah hasilnya setelah 10 menit yang kedua penggosokan guys. Pemolesan ya. Kita lihat hasilnya lebih baik lagi daripada pemolesan yang pertama. Jadi ini kita harus rajin guys sampai kita puas ya. Mau sampai semulus apa gitu, kita bisa ulang-ulang gitu guys. Jadi terbukti efektif ya guys untuk pemolesan bidang datar. Nah saya juga mempoles bagian ini guys, dua bagian ini yang tanda merah itu 2 kali pemolesan dengan arah seperti itu, sedangkan tanda biru itu 1 kali pemolesan guys. Kita lihat micro scratch sudah mulai nampak di sini ya. Nah kita bandingkan dulu sebentar dengan yang belum dipoles. Di sini tidak ada micro scratch, tapi banyak baret-baret halus guys ya. Jadi kelihatan banget bedanya. Sekali lagi kita lihat micro scratch pada yang sebelah kanan itu lebih kuat karena sudah 2 kali pengerjaan. Nah sekarang kita lihat lagi ya, gua udah membuat sama antara yang kiri dan yang kanan. Jadi yang kiri sudah dipoles 2 kali juga. Kita lihat kurang lebih micro scratch-nya adalah sama kan guys ya. Nah gue tuh nggak puas guys, masa ngepoles baret-baret halus tapi ada micro scratch kayak gitu. Makanya gue akan eksperimen lagi, memoles kembali bagian yang sebelah kanan dulu. Ini dengan cara yang berbeda, yaitu memutar guys. Kenapa memutar? Gue inget poles bodi mobil guys. Itu kan alatnya kan berupa putaran-putaran tuh. Jadi di bodi mobil gue pikir kan bagus tuh hasil polesannya. Jadi kita akan buktikan guys. Coba lihat. Nah itu dia guys. Micro scratch di sebelah kiri lebih jelas kelihatan, terang ya. Kalau di sebelah yang kanan mungkin masih ada sedikit tipis guys, tapi sudah lumayan berbeda guys ya. Jadi sudah tidak nampak lagi micro scratch yang banyak. Ya inilah hasilnya. Tuh mungkin masih ada sih. Nah ini kalau mau bagus ya harus diulang lagi yang sebelah kanan supaya lebih jelas lagi bedanya. Ya. Sekarang kita lihat dari contoh objek yang lain. Beberapa waktu lalu gue pernah mempercayakan jam ini untuk dipoles oleh profesional. Tetapi ternyata hasilnya kurang memuaskan. Biasalah ada micro scratch seperti kalian lihat ya. Nah jadi gue akan coba menyempurnakan sendiri memakai cara pemolesan yang arahnya berputar tadi guys.
sudah lebih baik ya guys. Memang sih masih ada, nanti akan gua ulang ya guys, tapi kita bisa bandingkan dengan sisi yang sebelahnya. Ini akan gua ulang 2 kali lagi mungkin kalau mau dapat hasil yang sempurna ya. Nanti akan gua tunjukkan hasilnya di akhir video ini ya guys. Nah, kita lihat yang sebelah sini belum dipoles sama gua ya. Ya, kan sudah terlihat ya lumayan beda. Nah, ini tuh sebenarnya gue hanya menyempurnakan aja guys. Memang pekerjaan profesional itu bukan berarti nggak ada gunanya ya guys. Tapi dia tuh finishingnya kurang apik, kurang sempurna aja. Jadi gue yang menyempurnakan. Oke, akhirnya kita sampai pada kesimpulan ya. Jadi penggunaan CapCut polishing ini itu sangat efektif untuk mencerahkan kembali logam yang berfinishing polish yang sudah kusam ya. Jadi sorry kalau di video ini gue tidak mempunyai contoh yang seperti pada gambar ini guys. Jadi belum ada yang kondisinya terlalu parah, tapi gue eksplorasi lebih dalam bagaimana cara mendapatkan hasil yang maksimal. Terus kesimpulan kedua, CapCut ini bisa menyamarkan atau menghilangkan baret-baret halus guys, tapi tidak bisa efektif untuk menyamarkan atau menghilangkan baret-baret yang dalam. Kesimpulan yang ketiga, CapCut ini setelah dilakukan pemolesan akan menimbulkan micro scratch jika dilakukan penggosokan secara searah. Tetapi itu pun akan hanya terlihat pada pencahayaan seperti di video ini guys. Jadi kalau pencahayaan lain itu biasanya juga jarang terlihat. Dan akan tampak hanya pada bagian-bagian yang cukup lebar saja. Jika pada bagian-bagian yang tipis atau yang sempit itu juga sulit terlihat. Untuk menghasilkan hasil yang lebih sempurna, dianjurkan untuk memoles dengan cara memutar seperti tadi. Dan kesimpulan terakhir, cara pemolesan seperti ini tidak bisa mengembalikan jam seperti 100% baru. Tapi lumayan banget buat perawatan sendiri. Oke guys, segini dulu eksperimen gue hari ini. Semoga tetap ada manfaatnya buat kalian. Gue tunggu komentarnya di bawah ya. Silahkan like dan subscribe bagi kalian yang belum. Dan sampai ketemu di video gue berikutnya. Bye-bye.